Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu saat ini dan sebentar lagi. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonan, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonan. Buat kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi, ya. Nah, di sini ada quotes, advice, ada knowledge ya. Arti kata saat ini ya, bisa jadi kamu lagi sedang belajar, atau kamu sedang mencoba untuk mengetahui ya, atau kamu yang sedang menjadi seseorang motivator begitu ya. Nah, jadi saat ini kamu benar-benar membuat hidup kamu sangat positif sekali. Bahkan kamu juga menjadi seorang yang menginspirasi gitu lah orang-orang di sekeliling kamu. Nah, itu pertanda apa? Artinya kamu saat ini benar-benar berada dalam keadaan yang baik gitu loh. Baik mungkin dari segi pekerjaan, baik mungkin dari segi percintaan, baik mungkin dari segi kesehatan. Intinya ada kestabilan dalam hidup kamu di sini. Ya, sehingga akhirnya bisa jadi kamu yang mencoba untuk membimbing orang-orang, mungkin menuntun banyak orang ya, di mana mereka yang salah jalan, salah arah, yang tidak punya tujuan. Kamu yang menuntun mereka sampai mereka memiliki tujuan dan sampai ke tujuan itu. Ya. Jadi di sini kamu itu benar-benar seseorang yang penuh dengan inspiratif gitu ya. Kenapa? Karena di sini juga kan terlihat jelas kamu bisa menjadi seorang penengah di sini bagi ada yang berkonflik. Nah, jadi saat ini kamu itu kayak benar-benar menjadi sosok yang ya apa ya, kayak bersinar. Kamu menjadi sosok yang benar-benar banyak disukai. Kamu menjadi sosok yang benar-benar dibutuhkan di sini ya. Nah, dan kamu ngerasa hidup kamu itu begitu sangat berarti karena bermanfaat nih untuk orang-orang di sekeliling kamu ya. Kamu mungkin bisa juga menjadi seorang healer bagi mereka yang benar-benar membutuhkan penyembuhan dirinya. Mungkin ada juga nih yang mungkin sedang lagi tersakiti, mungkin ada yang sedang dalam proses penyembuhan, atau ada yang mungkin dalam proses move on begitu ya. Nah, ternyata mereka mencari kamu untuk apa? Untuk bisa membuat hidup mereka itu bisa stabil lagi, bisa move on, bisa sembuh gitu loh, bisa sehat kembali gitu ya. Nah, itulah yang mungkin dilakukan oleh kamu saat ini. Nah, sebentar lagi apa yang terjadi pada kamu? Aku ngelihat akan banyak hal-hal positif yang kamu dapatkan nantinya. Apalagi di sini kamu akan mencapai satu kebahagiaan ya. Karena hidup kamu juga mulai positif ya. Nah, kamu juga akan mendapatkan sebuah keadilan dan kamu juga menggambarkan orang yang adil ya, dalam berbuat, dalam melakukan apapun. Kamu itu orang yang adil ya. Jadi di sini aku ngelihat ada energi yang benar-benar sangat menginspirasi gitu ya, banyak orang. Kamu itu benar-benar bersinar, kamu itu benar-benar penuh dengan karisma ya, sehingga membuat orang-orang ngerasa butuh kamu nih ya, butuh kamu di samping mereka. Siapapun itu, baik itu teman atau saudara atau siapa. Dan aku juga ngerasakan ya, di sini kamu itu
sekarang ya, saat ini sudah bisa berbagi. Ya mungkin di masa lalu kamu itu dulu kamu yang disupport, kamu dulu yang dibagi, kamu dulu yang mungkin dikasihani gitu ya. Nah, kamu tidak mau lagi ada di posisi itu, seolah-olah mungkin jadi pengemis gitu ya. Ini kan ada donasi ya. Donasi itu kan kebanyakan ya mungkin sumbangan lah apa ya. Nah, jadi di sini kamu sekarang ini kamu yang ingin berdonasi, kamu yang ingin berbagi gitu loh. Karena apa? Mungkin dengan berbagi itu membuat kehidupan kamu itu bisa stabil dan selalu dijaga gitu loh. Dijaga oleh Tuhan. Nah, kebanyakan kan kita itu ya sedekah itu akan menjaga diri kita, sedekah itu akan menjaga juga keuangan kita, harta kita, semuanya. Jadi apapun penyakit yang kita rasakan tuh, penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit apapun, mungkin tidak punya pekerjaan, sulit dalam ekonomi gitu ya, sulit mendapatkan jodoh, maka di sini mungkin dengan bersedekah itulah obatnya. Ya, jadi di sini aku ngelihat kamu itu sudah mulai merubah mindset kamu. Saat ini aku tidak mau lagi tangan aku di bawah. Saatnya saat ini tangan aku di atas dengan memberi gitu loh. Ya, dengan begitu mungkin akan lebih mulia hidup kamu. Oke? Nah, jadi di sini aku ngelihat beberapa dari kamu itu ya, di sini ada withdrawal ya. Ini rejection, awakening. Nah, aku merasakan mungkin kamu dulu pernah kayak sulit ya untuk menempuh jalan yang benar atau menempuh kesuksesan, menempuh kebahagiaan itu sulit banget. Banyak penolakan mungkin. Entah itu dari orang-orang gitu ya, atau dari perusahaan-perusahaan yang akan kamu masukin lamaran gitu ya, atau mungkin percintaan kamu yang sering ditolak gitu ya. Intinya kamu selalu mengalami penolakan di sini. Nah, disitulah kamu mulai mencoba untuk merenung, kamu coba untuk berpikir positif, ya introspeksi diri. Nah, dan sampailah titik di mana kamu menyadari, oh aku harus begini nih, aku harus berbagi nih, aku harus sedekah nih. Apalagi mungkin sedekah di saat kita tidak punya apa-apa. Mungkin sedekah itu tidak hanya bentuk uang ya, tapi mungkin dengan senyum, mungkin dengan tindakan, mungkin dengan bantuan, tenaga gitu ya. Banyak hal cara kita untuk membantu ya, bersedekah. Nah, ini yang kamu lakukan. Akhirnya apa? Itulah membuat kamu banyak menginspirasi banyak orang. Oke? Dan akhirnya apa juga? Di sini ada pertumbuhan. Kamu mulai memupuk diri kamu itu menjadi sosok yang benar-benar bermanfaat, berguna di sini. Itu kamu. Kebahagiaan mulai mendekat ke kamu. Kamu mulai memiliki keluarga yang bahagia. Ya mungkin dulunya atau saat ini ya, kamu ngerasakan ada kehidupan keluarga kamu itu kayak berantakan. Anak kamu nggak keurus gitu ya. Mungkin pasangan kamu mungkin ya sibuk dia sendiri, kamu juga sibuk sendiri gitu loh. Intinya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kamu. Nah, di situ akhirnya kamu coba untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kamu dengan anak-anak, dengan pasangan kamu, dan akhirnya apa? Terciptalah suatu kebahagiaan. Mungkin kamu juga merubah komunikasi kamu merubah sikap kamu juga atau dia, karena ini juga bisa vice versa ya. Jadi saat ini kayak benar-benar kamu membenahi semuanya ya, dan akhirnya kamu menjadi seseorang yang menginspirasi gitu loh ya, orang-orang di sekeliling kamu. Itu hebatnya kamu itu makin bersinar, kamu itu benar-benar membawa pengaruh positif terhadap orang-orang di sekeliling kamu. Oke? Nah, di sini juga ada justice, di mana kamu itu benar-benar seseorang yang ibarat kata itu adil, atau di sini kamu akan mendapatkan keadilan. Intinya ada suatu hal yang seimbang yang terjadi pada kamu ya, sesuatu yang stabil itu mulai kamu dapatkan di sini. Jadi kamu jangan takut ya, hidup kamu itu bermanfaat untuk orang banyak, karena itu akan membuat keuntungan-keuntungan yang lebih banyak lagi untuk kamu. Bahkan kamu akan selalu dimudahkan urusannya ya. Jadi pasti ada hikmahnya ya. Oke. Kita akan coba cek di sini untuk energi kamu seperti apa saat ini dan sebentar lagi. Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu benar-benar bisa menyembuhkan kebiasaan buruk kamu gitu ya. Salah satu kebiasaan buruk kamu itu mungkin ya
eh, selalu menyangkal, kamu suka denial gitu ya, atau kamu tidak percaya diri gitu, atau kamu itu merasa selalu khawatir atau merasa takut ya, kamu akan menghilangkan kebiasaan buruk kamu itu. Karena itu nantinya bisa menghambat kesuksesan kamu, bisa menghambat kebahagiaannya kamu ya. Di sini saatnya kamu benar-benar membuang semua itu agar apa? Agar cinta akan mulai datang kepada kamu. Ya, itu prosesnya kamu. Kalau aku lihat. Di sini aku juga melihat ketika kamu itu benar-benar surrender, kamu itu akan menemukan sebuah kebenaran. Ya, kamu akan bisa menemukan hal-hal yang menjadi sebuah tujuan dalam hidup kamu. Ya, mungkin salah satunya dalam menemukan pasangan, dalam menemukan pekerjaan atau kestabilan dari segi finansial ya. Nah, di sini yang aku lihat ya, kamu harus benar-benar jika dalam finansial ya, mungkin kamu harus benar-benar bisa memanage keuangan kamu dengan baik. Jangan sampai di saat ada rezeki kamu berfoya-foya. Nah, mungkin sedikit kamu bisa untuk menyisihkan, untuk menabung atau apa. Tapi yang jelasnya tabungan kamu untuk di akhirat itu udah ada. Kamu suka berbagi. Nah, dengan begitu akhirnya kamu akan memudahkan semua urusan kamu, rezeki kamu akan makin bertambah, akan makin bertambah. Ya, ini dia. Dan kamu harus benar-benar jujur pada diri kamu sendiri. Ya, nah ini yang terpenting. Aku juga ngelihat ada true manifesting, ya, is about receiving what is of the highest good for all. Ya, sebuah kebenaran tentang sebuah manifest kamu. Dan ini aku ngelihat apapun yang kamu manifestkan itu bisa akan terwujud. Dan tentang bagaimana kamu menerima sesuatu hal yang besar di sini, itu harus benar-benar kamu siapkan diri kamu. Siapkan mental kamu, siapkan diri kamu untuk mendapatkan hal yang terbaik di sini. Ya, karena semua yang mungkin kamu lakukan saat ini itu akan membawa pengaruh positif di masa depan. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan sebuah keuntungan ya dari semua yang sudah kamu lakukan saat ini. Jadi saat ini itu kamu perlu untuk menjaga sikap, menjaga kata-kata kamu, menjaga tindakan kamu, menjaga pikiran kamu, mengontrol emosi kamu, itu perlu banget ya. Karena aku ngeliat di sini kamu itu adalah sosok yang apa ya, yang menjadi intinya semua mata tertuju kepada kamu saat ini. Semua mata melihat kamu saat ini. Ya, kenapa? Karena kamu yang penuh dengan karisma, kamu penuh dengan pesona, dan kamu penuh dengan inspiratifnya kamu. Sehingga akhirnya banyak orang-orang ya mungkin pengen untuk mendekat ke kamu. Salah satunya mungkin mencari kedamaian. Ya, otomatis kamu juga harus bisa menjadi seseorang yang bahagia. Karena sebelum kita membuat orang itu baik, kita harus baik dulu. Dan sebelum kita membuat orang itu nyaman, kita harus nyaman dulu hidup kita. Sebelum membuat orang itu bisa sembuh, kita harus sembuh dulu hidup kita. Nah, itu yang kamu lakukan pada diri kamu. Sehingga akhirnya kamu bisa menjadi motivator atau seorang healer di sini. Ya. Nah, aku juga ngelihat kamu akan membuang jauh-jauh kekhawatiran kamu tentang masa depan. Karena di sini semua itu akan baik-baik saja. Di mana kamu itu akan mendapatkan banyak kemudahan. Di situ bisa dikatakan semua akan baik-baik saja. Ya. My super attractor power comes from how I feel, my faith in love, and the joy I put out. Nah, kamu itu akan menjadi seseorang yang super lah gitu ya, super attractor. Kamu memiliki kekuatan, dan kekuatan itu akan datang kepada kamu. Dan bagaimana kamu merasakan itu ya, mungkin dengan tindakan yang kamu lakukan, kamu menemukan cinta yang sebenarnya atau mendapatkan kebahagiaan. Itulah kekuatan kamu. Ya, jika kamu merasa bahagia, maka kamu akan mendapatkan kekuatan itu. Oke, nah di sini kita akan coba cek dari kartu tarotnya dulu. Bagaimanakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Oke, fokus kepada kartu ini. Wah, jatuh. Apakah yang terbaca? Ya. The Magician, keajaiban akan benar-benar kamu miliki. Ya, semua akan mulai membaik, semua akan bisa stabil, semua akan berada di jalannya gitu loh. Ya, di jalan yang benar. Justice, ini juga justice. Banyak keadilan yang akan kamu dapatkan di sini ya. Jadi saat ini sebentar lagi akan banyak keadilan yang akan segera kamu dapatkan.
segera kamu miliki. Ya, apalagi kamu sudah berbuat baik, kamu selalu melakukan hal yang positif ya. Kamu selalu melakukan hal-hal yang membuat orang merasa beruntung mengenal kamu ya. Sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan juga datang kepada kamu. Nah, di Seven of Wands, di mana kamu juga pernah sih, ya tidak dipungkiri juga, kamu itu juga pernah mengalami kesedihan, kamu juga pernah mengalami kekecewaan. Tapi hebatnya kamu bisa mengatasinya, kamu bisa menutupi semua itu. Sehingga orang-orang melihat kamu itu ya selalu happy, selalu bahagia, selalu punya pikiran positif ya. Karena kamu selalu bertahan di setiap kondisi. Itu hebatnya kamu, ya. Nah, di Emperor, kamu juga termasuk seseorang yang apa ya? Yang punya kuasa, yang punya power, yang punya intinya ya apa ya, kayak tapi sedikit juga otoriter. Tapi ini demi kebaikan kamu juga. Kamu juga termasuk orang yang tegas dalam hal apa? Disiplin dalam diri kamu, ya. Karena itu juga suatu faktor kamu untuk mencapai kesuksesan kamu ya. Three of Wands. Dan kamu juga hebatnya ya bisa melupakan segala sesuatu yang mungkin menyakitkan bagi kamu. Arti kamu gampang untuk memaafkan orang. Kamu gampang juga untuk menerima semua kenyataan. Ya, intinya kamu tidak akan menyangkal. Kamu bahkan merubah mindset kamu tentang apa yang terjadi pada kamu. Bahwasanya semua akan baik-baik saja. Jadi tenanglah gitu ya. Bersabarlah. Ikhlaslah. Karena semua akan baik-baik saja. Itu yang ada dalam pikiran kamu. Maka dengan punya pikiran seperti itu, ya semua akan baik-baik saja. Apalagi di sini kamu seorang yang ya seorang healer gitu ya. Jadi apapun yang terjadi pada kamu harus bisa menunjukkan kalau kamu itu ya sedang dalam keadaan baik-baik saja gitu loh. Walaupun terkadang batin kamu menangis gitu loh. Ya, semoga aja ya selalu bahagia. Oke, teman-temanku, begini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.